胡说八道！我呢，作为掌教，去吧。新郎，自动使用气血反元。用，却是心疼我们的。就快些去吧。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 24 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Heitan yang meminta Bang Beichen untuk mengizinkan murid-murid lain menemaninya di dalam ruangan penempaan senjata. Tanpa diduga, Heitan juga meminta semua teman-temannya untuk ikut ke dalam ruangan penempaan senjata karena masing-masing dari mereka akan mempunyai tugas yang berbeda nantinya. Bang Beichen sendiri setuju dengan saran yang diberikan oleh Heitan dan meminta semua muridnya untuk segera berlatih di dalam ruangan penempaan senjata. Setelah semua muridnya hendak memulai latihan, sistem AI hanya memberikan rating 50% saja kepada tugas yang diselesaikan oleh Bang Beichen. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen kaget serta berpikir pasti sudah ada orang lain yang lolos dari jaring. Dengan kata lain, pasti sudah ada orang yang melakukan kesalahan namun mereka lebih memilih untuk menutupi kesalahan tersebut. Siapa lagi ya kalau bukan Penatua Ge? Singkat cerita, di dalam ruangan penempaan senjata, Heitan sedang menempa sebuah senjata. Di saat yang sama, Bang Beichen dan Lingxi juga masuk ke dalam ruangan sembari bertanya apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Heitan pada saat ini. Heitan dengan segala kepolosannya pun meminta maaf kepada Bang Beichen karena dia sudah membuat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pembuatan pil obat hijau kemarin sebenarnya dilakukan oleh Penatua Ge, tapi Heitan dan Luo Li mengaku kalau mereka berdualah yang sudah membuat pil obat hijau tersebut. Mendengar semua penjelasan dari Heitan, Bang Beichen pun langsung meminta Lingxi untuk memanggil Penatua Ge untuk bertemu dengannya. Bang Beichen juga meminta Lingxi untuk memberitahu Penatua Ge dengan cara kalau Bang Beichen akan memberikan Penatua Ge sebuah hadiah. Beberapa saat kemudian, Lingxi sudah sampai di kediaman dari Penatua Ge dan benar saja Penatua Ge langsung semangat ketika dia hendak diberi hadiah oleh Bang MC kita. Tanpa keraguan sedikit pun Penatua Ge langsung nyamperin Bang Beichen karena dia begitu semangat ingin mendapatkan sebuah hadiah. Tapi ya begitulah, Bang Beichen tanpa sepatah kata pun langsung memasukkan Penatua Ge ke dalam ruangan berlatih guna melihat kegundahan apa yang ada di dalam hati Penatua Ge saat ini. Dari sinilah kita diberitahu ternyata Penatua Ge adalah seorang playboy yang banyak mempermainkan wanita pada saat itu. Bang Beichen yang memantau dari kolam lautan pahit kembali mendapatkan informasi dari sistem AI kalau tugas yang diberikan sudah rampung 75% setelah Penatua Ge masuk ke dalam ruangan berlatih. Kondisi ini membuat Bang Beichen heran karena seharusnya tugas yang diberikan oleh sistem AI sudah selesai sepenuhnya. Ternyata saat ini Chang Sheng, Heitan dan juga Zhao Hong sedang sekarat di dalam ruangan penempaan senjata. Jadi sistem AI meminta Bang Beichen untuk segera menyelamatkan ketiga muridnya tersebut. Dengan cepat Bang Beichen pun langsung masuk ke dalam ruangan penempaan senjata untuk menolong tiga muridnya. Tapi nasib sial malah menghampiri Bang Beichen di mana dia malah kehabisan energi setelah menyelamatkan Heitan, Zhao Hong dan juga Chang Sheng.
Mereka bertiga yang sudah berhasil selamat lekas mengkhawatirkan kondisi dari Bang Beichen karena sampai sekarang Bang Beichen belum keluar dari ruangan penempaan senjata, padahal kobaran api di dalam ruangan semakin besar. Kondisi dari Bang Beichen yang tidak berdaya membuat sistem AI memberikan hadiah berupa kesehatan kepada Bang Beichen. Semua itu tidak terlepas karena Bang Beichen mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan murid-muridnya. Setelah mendapatkan kesembuhan, tentu saja kondisi tubuh dari Bang Beichen kita ini semakin prima. Dia kemudian keluar dari dalam ruangan penempaan senjata dengan tubuh yang tidak terluka sedikit pun. Bahkan energi spiritual yang ada di dalam tubuh Bang Beichen bisa dirasakan oleh Penatua Ge dan murid-murid Sekte Dao Immortal. Tapi di luar Nurul, Zhao Hong malah meminta Bang Beichen untuk meminum racun lagi karena Zhao Hong tahu gurunya sangat kebal akan racun apapun. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pavilion Master Yang, ada seorang kakek-kakek yang merupakan ketua aliansi Tiandao datang menyambangi pavilion Yang untuk menyapa ketua pavilion. Kedatangan ketua aliansi Tiandao ini langsung disambut baik oleh ketua pavilion Yang. Bahkan di sini ketua pavilion tidak ragu untuk meminta sebuah hadiah karena sebentar lagi alam rahasia Tian Yuan akan dibuka. Ketua aliansi Tiandao pun mengeluarkan harta berupa batu giok yang bisa membuat mereka terhindar dari bahaya guntur atau petir, dan tiba-tiba saja dengan usil ketua pavilion Yang langsung mengambil batu giok tersebut dan dengan seketika langsung membuat ketua aliansi Tiandao menjadi tersambar petir. Kembali ke Sekte Dao Immortal, Heitan dan Zhao Hong meminta maaf kepada Bang Beichen karena mereka sudah membuat ulah dan membuat Bang Beichen hampir mati di dalam ruangan penempaan senjata. Diketahui Bang Beichen tidak akan menghukum mereka berdua sampai 2 batang dupa habis, tapi Bang Beichen akan menghukum mereka dengan berlutut sampai alam rahasia Tian Yuan terbuka. Pucuk dicinta ulang pun tiba, alam rahasia Tian Yuan yang sedang mereka bicarakan tiba-tiba saja terbuka dan membuat Zhao Hong serta Heitan tidak berlutut lagi. Tapi di sini Bang Beichen tetap akan menghukum mereka berdua dengan tidak boleh menggunakan kendaraan apapun ketika hendak menuju pintu utama alam rahasia Tian Yuan. Dengan kata lain, Heitan dan Zhao Hong harus berjalan kaki. Tapi ya begitulah, apapun yang dikatakan oleh Bang Beichen selalu tidak berpihak kepada dirinya sendiri. Hal ini bisa terlihat dari portal alam rahasia Tian Yuan yang mendekat ke arah Sekte Dao Immortal dan memudahkan Zhao Hong serta Heitan untuk masuk ke dalam portal tersebut tanpa perlu berjalan jauh. Seperti biasa, dengan asumsi di luar Nurulnya, Heitan dan Zhao Hong mengira kalau Bang Beichen lah yang menarik portal alam rahasia Tian Yuan agar mendekat ke Sekte Dao Immortal mereka. Karena Bang Beichen sudah tidak bisa merubah keadaan, akhirnya dia pun mengizinkan kedua muridnya untuk masuk ke dalam portal alam rahasia Tian Yuan. Sementara itu di tempat lain, portal alam rahasia Tian Yuan juga muncul di pavilion Yang. Ketua aliansi Tiandao langsung meminta para muridnya untuk membasmi siapapun yang berhubungan dengan Sekte Dao Immortal ketika mereka berada di dalam alam rahasia Tian Yuan nanti. Pada saat murid-murid dari aliansi Tiandao hendak masuk ke dalam portal, tiba-tiba saja mereka semua terpental tidak karuan. Ketua pavilion Yang pun kemudian menganalisa kejadian ini serta menemukan kalau portal di hadapan mereka sekarang adalah portal jalan keluar, jadi tentu saja nggak bisa dimasuki oleh murid-murid aliansi Tiandao. Ketua aliansi cukup kaget mendengar penjelasan tersebut. Dia pun lekas bertanya di manakah portal yang bisa digunakan oleh murid-muridnya untuk masuk ke alam rahasia Tian Yuan. Betapa kagetnya ketua pavilion Yang ketika mengetahui portal masuk ke alam rahasia Tian Yuan berada di Sekte Dao Immortal.
岂有此理！ Akan tetapi ketika hendak mencari tahu di manakah lokasi dari Sekte Dao Immortal, ketua pavilion yang cukup kesulitan. Bahkan di sini dia mendapatkan serangan balik dan tidak bisa melihat apapun ketika mencari keberadaan dari Sekte Dao Immortal. Ketika ketua pavilion yang hendak mencoba mempertaruhkan nyawanya untuk mencari portal masuk alam rahasia Tian Yuan, tiba-tiba saja seorang murid aliansi Tian Dao menemukan lokasi portal masuk tersebut. Tapi ya begitulah, karena portal masuk berada di Sekte Dao Immortal, jadi Bang Beichen selaku ketua sekte tidak akan membiarkan orang lain masuk tanpa izin. Formasi pelindung Sekte Dao Immortal juga bekerja dengan sangat baik dengan menghadang ketua aliansi Tian Dao agar tidak masuk ke alam rahasia Tian Yuan. Ketua aliansi Tian Dao sendiri menyimpan dendam kepada Bang Beichen. Dia pun segera pulang dan akan kembali lagi ke tempat ini dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Sementara itu, Zhao Hong dan He Tan sudah berada di alam rahasia Tian Yuan. Mereka berdua tampak menemukan batu giok berharga yang berada di depan pintu dan lekas mengambil semua batu giok tersebut untuk dibawa pulang. Setelah itu He Tan dan Zhao Hong juga langsung masuk lebih dalam untuk menemukan beberapa harta lain yang tersembunyi. Di saat yang sama, sebuah patung batu mengeluarkan cahaya merah dari bagian matanya yang menandakan kalau alam rahasia Tian Yuan memiliki penjaga. Sementara itu, He Tan dan Zhao Hong yang masuk lebih jauh sampai di depan tempat bernama Pavilion Kitab Suci. Mereka juga penasaran harta seperti apa yang berada di dalam Pavilion Kitab Suci tersebut. Rasa penasaran dari Zhao Hong dan He Tan ini juga sekaligus menutup episode 24 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.